Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كل ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
Allahumma salli fasallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Qala adzan likulli syai'in tariq wa tariqul jannatul ilmu. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah yang dicurahkan kepada kita, bahwa dengan izin Allah, Jumat yang dimuliakannya ini, di tempat yang berberkah masjid kita ini, Allah hadirkan kita semua untuk bersimpuh di hadapannya, bahwa pada hari ini kita menuju masjid ini untuk memenuhi panggilan Allah lewat ibadah yang disyariatkan kepada kita, adalah ibadah solat Jumat yang kita laksanakan secara berjamaah. Selanjutnya salam dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada baginda junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah salah satu nabi nanti yang insya Allah kepada kita umatnya ini mengharapkan syafaat beliau pada saat nanti di hadapan Allah, ketika umat-umat para nabi yang lain meminta kepada nabinya untuk memberikan syafaat. Nabi-nabi itu berkata, jangankan kalian, aku sendiri ini, bagaimana nasibku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa disuruh berbicara. Nabi Musa berkata, dalam hidupku aku pernah membunuh manusia. Nabi Ibrahim disuruh berbicara. Ibrahim berkata, tidakkah selama hidupku aku pernah berbohong? Nabi Yusuf disuruh bicara. Nabi Yusuf berkata, aku tidak tahu nasibku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pernah suatu saat aku ditarik oleh seorang perempuan bajuku dari arah belakang. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat dan keadaan itu, ternyata Nabi kita tidak menanyakan mana keluargaku, mana anak dan istriku, mana sahabat-sahabatku. Tapi pada saat itu Nabi kita dengan lantang berkata, ummati, mana umatku dan bagaimana nasib umatku. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan seluruh kita yang hadir di masjid ini adalah orang-orang nanti yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Lagi-lagi diingatkan kepada kita, man ahya sunnati
faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa umatku, kata Rasulullah, yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahku dalam kehidupan mereka, ketahuilah dan jangan pernah ragu, telah ada pada diri mereka, kata Rasulullah, adalah rasa mencintaiku. Dan siapa orang yang sudah mampu mencintai diriku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, maka dengannya dicintainya nanti akan bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kerinduan kita, inilah doa kita, inilah harapan kita yang paling besar di sisi Allah. Pada kelak nanti setelah Allah memanggil kita semua, kita mudik yang abadi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kita semua nanti insya Allah akan bersama dengan Nabi kita berada dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang saya hormati, lagi-lagi diingatkan kepada kita, ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Jikalau hatib sudah berdiri di atas mimbar, ansitu, tidak ada lagi kita yang boleh berbicara, mesti diam semua. Kita harus bisu 1000 bahasa. Wasma'u, dan hendaklah kita mendengarkan khutbah itu dengan baik. Wa ati'u rahimakumullah, dibarengi dengan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin, seyakin-yakinnya kita, kalau hal ini kita mampu wujudkan pada Jumat hari ini, Allah akan menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada semua kita yang hadir di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat Jumat yang sama dimuliakan Allah. Dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan kepada kita. Dalam hadis ini adalah diceritakan oleh Rasulullah, suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi. Atani Jibril, datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ternyata malaikat Jibril itu datang kepada Nabi tidak hanya datang saja, tetapi malaikat Jibril memberikan nasihat-nasihat indahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nasihat ini tidak lain, Nabi meneruskannya kepada kita sebagai umatnya untuk kita realisasikan dan untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atani Jibril. Barusan kata Rasulullah kepada sahabat, datang malaikat Jibril kepadaku. Faqala, tidak saja datang, dia berkata kepadaku, kata Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, hiduplah engkau sesuka hatimu di atas dunia yang fana ini. Terserah kau mau apa. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesuka hatimu. Tapi malaikat Jibril ingatkan kepada Rasulullah, satu saat nanti engkau pasti mati. Seorang Nabi Allah yang tertulis namanya di pintu surganya Allah bergandengan dengan nama Allah. Seorang Nabi Allah yang mampu nanti memberikan syafaatnya kepada umatnya nanti di hadapan Allah. Seorang Nabi Allah yang doa-doanya diterima Allah. Tidak ada manusia yang termulia di atas dunia ini kecuali beliau. Seorang Nabi Allah, manusia mulia yang Allah tidak izinkan siapapun para nabi-nabinya kecuali kekasihnya yang bernama Muhammad terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Bahkan riwayat menjelaskan, pada saat umatnya nanti dihisab
ditentukan nasibnya nanti, apakah umatnya Muhammad ini masuk surga atau neraka. Ketika suatu saat umat ini ditimbang amal-amalan mereka, ternyata amalan kejelekannya jauh lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Lalu apa yang dilakukan oleh manusia mulia yang satu ini? Nabi menarik sorbannya untuk diletakkan di timbangan kebaikan umatnya. Lalu malaikat berkata kepada Allah, "Ya Rabb, lihatlah kekasihmu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku menimbang amalan-amalan umatnya. Padahal sebenarnya kalau dilihat amalan umatnya ini, ya Allah, umatnya Muhammad ini akan dilemparkan masuk ke neraka. Tapi apa yang dilakukan oleh kekasihmu, ya Allah?" Kata malaikat, seorang mulia ini menarik sorbannya lalu meletakkan di timbangan kebaikannya, maka beratlah timbangan kebaikannya. Apa kata Allah? "Wahai malaikatku, biarkan saja apa yang kekasihku lakukan, tidak usah kalian tegur. Apa yang ingin saya sampaikan?" Jemaah saya hormati, kalau saja manusia mulia ini yang dekat dengan Allah, doa-doanya diterima, diijabah Allah, namanya tertulis di pintu surganya Allah. Tidak diizinkan manusia kecuali beliau dulu untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tapi ternyata manusia ini mati juga. Inilah yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah. "Isma syi'ta fa innaka mayyitun." Seakan-akan malaikat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu yang ada di masjid Jannatul Firdaus Panampu, sampaikan kepada mereka, silakan kau hidup menurut maumu, silakan saja apa yang kalian mau perbuat, tapi ketahuilah tiba saatnya nanti maut akan datang kepada kalian." Itulah kenapa Nabi ini pesan kepada kita dalam sebuah hadis yang pendek. Nabi berkata, "Kafa bil maut wa'ida." Hendaklah peristiwa kematian sahabat, kerabat, tetangga di lingkungan kita hidup, atau ambulans yang kita dengarkan lewat setiap hari di jalanan, atau kita melihat saudara-saudara kita di kuburan sebelah sini yang mungkin bisa saja setiap saat datang mengantar jenazah. Nabi berkata, "Kafa bil maut wa'ida." Hendaklah peristiwa kematian itu jadikan nasihat terbaik buat kalian. Kenapa? Karena mati itu akan menjemputmu nanti suatu saat seperti saudara-saudara kita itu. Jemaah yang saya hormati, dimuliakan Allah, tidakkah Al-Quran menegaskan kepada kita bahwa setiap yang berjiwa itu pasti, kata Allah, mati? Kullu nafsin za'iqatul maut. Seluruh yang berjiwa pasti mati. Lalu bagaimana kita manusia? Kalau kita merasa manusia yang hidup punya jiwa kita, maka ayat ini jelas menyampaikan kepada kita, semua yang hidup yang punya jiwa pasti merasakan yang bernama al-maut, kematian. Inilah nasihat pertama malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, ya, hiduplah sesukamu, tapi ketahuilah suatu saat nanti engkau akan mati. Kepada saudara-saudara kita yang masih bergelimang dengan dosa di luar sana, sadarlah seberapa umur kita ini. Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita, umur kita antara 60 sampai 70 tahun saja. Kalaupun ada lebih daripada itu, alhamdulillah. Sadarlah, tobatlah kepada Allah. Karena malaikat sudah sampaikan kepada Nabi, tunggu saja, mati itu pasti datang kepada kita. Hanya persoalan waktu saja. Siapa di antara kita ini yang paling cepat dipanggil oleh Allah, dan siapa di antara kita ini yang paling terakhir dipanggil oleh Allah? Hanya persoalan itu saja. Maka itulah kenapa ulama-ulama kita berkata, siapa orang yang menjadikan peristiwa mati yang dia lihat dalam kehidupannya menjadikan nasihat terbaik dalam kehidupan mereka, insya Allah dia akan menjadi manusia yang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya.
Jemaah saya hormati dimuliakan Allah. Lalu apa lagi nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah dalam hadis ini? Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? Ya Muhammad, sukailah apa yang engkau kehendaki, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Kita sebagai suami, Pak, silakan sukai cintai istri kita, tapi sadar Ki bahwa yang kita cintai ini suatu saat akan berpisah dengan kita. Boleh jadi yang kita cintai mati-matian ini, boleh jadi nanti kalau kita sudah mati akan menjadi hak orang lain. Silakan banggakan anak-anak kita. Siapa orang tua yang tidak membanggakan anaknya kalau anaknya berhasil? Tapi diingatkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa diingatkan? Silakan kamu cintai anakmu, banggakan anakmu, tapi ketahuilah yang kau banggakan ini suatu saat akan berpisah dengan engkau. Harta yang Allah berikan kepada kita, silakan saja, cintailah harta. Tapi ingat, harta ini yang kita cintai suatu saat juga akan berpisah dengan kita. Inilah pelajaran terbesar kita ketika kita dibungkus dengan kain kafan, lalu kita diantar ke kubur. Keluarga mengantar kita, harta mengantar kita, amalan mengantar kita. Pelajaran apa yang kita ambil dari tiga ini, Pak? Berapa yang bisa menemani kita di alam kubur? Mana itu istri yang kita cintai? Mana itu suami yang kita agung-agungkan? Mana anakku yang berhasil dalam pendidikan dan pekerjaannya? Ternyata tidak ada satu orang pun yang mampu menemani orang tuanya dalam kubur. Tidak ada. Adakah seorang istri ketika meninggal semua dia rela tidur dengan suaminya dalam kubur? Sebaliknya juga demikian. Adakah seorang anak yang begitu cinta kepada orang tuanya, ibu dan bapaknya? Belum ada dalam sejarah sampai detik ini di Makassar ada anak yang mau tidur sama orang tuanya dalam kubur. Ternyata semua yang kita suka ini akan berpisah dengan kita. Itulah kenapa pesan guru kita almarhum Pak Kiai Mursalim Saleh, tentara pelajar. Apa kata beliau ketika kita ngaji kepada beliau? Kalau kau mencintai sesuatu yang sifatnya fana, tidak usah berlebihan, biasa-biasa saja. Tapi cintailah yang kekal abadi, yang tidak akan pernah punah sekalipun dunia akan punah. Apa itu? Allah dan Rasulnya. Jemaah saya hormati dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa lagi pesannya? Malaikat Jibril berkata, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan beramallah ya Muhammad kamu sesukamu. Karena setiap amalan yang kau perbuat itu, kau akan mendapatkan balasannya. Apapun, Pak, yang kita perbuat di atas dunia, mau amal baik, mau amal tidak baik, silakan saja. Tapi semua apa yang kita kerjakan ini, nanti akan kita terima balasannya. Salat yang kita lakukan pada hari ini, insya Allah kita akan terima balasannya. Haji yang kita kerjakan, insya Allah kita akan terima balasannya. Umrah yang kita lakukan tiap tahun, insya Allah kita akan terima balasannya. Sebaliknya demikian. Maksiat, minuman khamar, narkoba, zina, menipu, seluruh amal-amal jelek ini juga nanti kita akan mendapatkan juga balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang kiai waktu di Mekah ini berkata sangat singkat. Apa kata beliau di Mekah tahun ini waktu kita mengantar jemaah haji? Beliau bilang begini, bagaimana nanti kau bisa masuk surga sementara hidupmu tidak mau diatur? Kita renungkan kalimat beliau ini. Bagaimana kau menginginkan mohon kepada Allah mau masuk surga sementara hidupmu tidak bisa diatur dan tidak mau diatur? Ini yang repot kita, Pak.
Semua doa kepingin masuk surga. Semua doa semoga Allah menjauhkan kita semua dari api nerakanya. Sementara hidup ini tidak mau kita diatur. Salat adalah aturan Allah. Zakat aturan Allah. Ngaji aturan Allah. Haji, umrah aturan Allah. Dilarang Allah minuman keras. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal ajlamu rijsum min amali syaitan. Itu aturan Allah. Lalu kalau kita jauh dari aturan Allah, lalu dengan entengnya kita bermohon kepada Allah, ya Allah, masukkan hambamu ini ke dalam surgamu, jauhkan saya dari api nerakamu. Sementara hidup kita tidak mau diatur oleh aturan Allah. Ini yang anehnya kita. Semoga insya Allah kita semua ini yang hadir adalah orang-orang yang mau diatur oleh aturan Allah. Dengan demikian insya Allah menggampangkan kita semua untuk menginjakkan kaki dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wa wa qadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubina wa asli dhata bainina wa ahdina subulus salam wa najjina minad dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afa wal-ghina. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.